Oke, puji Tuhan di hari ini kita juga sudah bisa berkumpul bersama kembali lagi malam hari ini. Adalah satu karunia dari Tuhan yang sungguh sangat luar biasa ya, di mana kita sudah dipilih Tuhan untuk bisa mengikuti sesi pada malam hari ini. Karena banyak sekali yang harus kita lakukan ya Airin ya. Masing-masing kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Namun puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di malam hari ini itu juga atas kasih karunia Tuhan. Dan pada hari ini tepat di tanggal 5 April ya, our first session ya in April ya Airin, di mana kita masuk ke sesi dengan tema yang baru, yaitu what to do with doubt. What to do with doubt. Untuk itu tanpa kita memperpanjang lagi, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan mengundang Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji Tuhan, terima kasih kami masih dapat bernapas. Anggota tubuh kami, bagian di dalam tubuh kami juga masih dapat Tuhan izinkan untuk bekerja dengan baik. Dan terima kasih atas pengasihan Tuhan sajalah. Engkau juga yang memberikan kami kesempatan, waktu untuk dapat berkumpul pada malam hari ini. Kami rindu untuk mengenal hati Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Ampunilah kami ya Tuhan, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mau mendengar lewat telinga kami, dan juga kami mau menyerahkan hati pikiran kami, agar supaya Roh Kudus sajalah yang menuntunnya. Dan Bapa, pada saat ini juga kami memohon penjagaan untuk internet koneksi kami. Kami tahu di beberapa daerah saat ini sedang hujan, namun biarlah dengan jaringan yang baik kami dapat mendengarkan isi daripada firman-Mu malam hari ini, dan kami juga dapat dengan bantuan Roh Kudus kami dapat melakukannya, kami dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah orang-orang yang sudah kami doakan, yang kami ajak, dan Roh Kudus sajalah yang akan mengingatkan mereka dan memberikan mereka waktu sehingga dapat berkumpul kembali pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang menjaga Airin, Tuhan Yesus yang menjaga Natalia, baik Teresa juga yang akan membacakan ayat pada malam hari ini, dan semua orang yang sudah bergabung bersama, biarlah kiranya apa yang kami dengarkan ini hanyalah untuk memuji memuliakan nama Tuhan saja. Dan semua pemahaman yang masing-masing kami pahami itu juga dapat berguna di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, good morning Airin, silahkan. Sudah bisa dimulai ya, sesi yang lalu 7 pertemuan. Dan hari ini adalah pertemuan yang pertama. Well, good evening, everyone in Indonesia, and good morning, Tante Giok. I believe you're in South Carolina or North Carolina? North Carolina. Yes, thank you for joining us. Pintar di rumah itu. Good morning, go Georgia. Good morning, Tante Vera. Oh, good evening, Tante Vera. Well, I'm just so glad that we are able to come back this evening, this morning, to study the Word of God together. Selamat malam Indonesia, dan juga untuk Tante Giok yang ada di South Carolina. Dan saya sangat senang sekali bisa bertemu dan berkumpul dengan Anda semua pada malam hari ini. And just like what Miranda has shared, we are on a new topic, a new theme, which is what to do with doubt. Seperti yang telah disebutkan oleh Miranda tadi, kita sedang memasuki tema dan topik yang baru dengan judul yang pertama adalah apa yang harus dilakukan dengan keraguan-raguan. I believe that this is such an important subject for us to study and to talk about. Saya percaya ini merupakan topik yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita bicarakan bersama. Because I'm sure that every single one of us
no matter how old or how young we are, Karena saya percaya siapapun kita, terlepas seberapa tua atau mudanya kita, we are all dealing in some degrees of doubt. kita semua tuh berhubungan dengan derajat perbedaan yang berhubungan dengan keraguan. Is it sinful for a Christian to doubt? Apakah berdosa bagi seorang Kristen untuk memiliki keraguan? Is it wrong for us to doubt our faith? Apakah salah bagi kita untuk meragukan iman kita? Well, I hope that we will be able to see the answers to this question as we study the Word of God together. Saya berharap kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini seiring dengan pembelajaran kita pada malam hari ini. But first, let's go back to the basic by understanding what does the word doubt really mean. Tetapi pertama kali marilah kita kembali ke dasarnya dengan apakah arti ragu itu sebenarnya. So in the dictionary, the word doubt means Menurut kamus, arti ragu adalah uncertainty about the truth or factuality or existence of something. yaitu ketidakpastian tentang suatu kebenaran atau fakta atau keberadaan tentang sesuatu. And a second meaning says the state of being unsure of something. Yang definisi kedua adalah suatu keadaan tentang ketidakpastian tentang sesuatu. And then definition number three, which is a verb, which is an action, it says considering unlikely or having doubts about. So it is an action of considering something as unlikely. Jadi definisi ketiga merupakan kata kerja, yaitu mempertimbangkan tentang sesuatu yang tidak mungkin atau memiliki keraguan akan sesuatu, jadi merupakan aksi dari hal yang sedang kita pikirkan. And according to the dictionary, the last meaning of doubt is also a verb, which says lack confidence in. Dan definisi keempat juga merupakan kata kerja, yaitu kekurangan kepercayaan tentang sesuatu. So that's what we're going to talk about today. Dan inilah yang akan kita bahas pada hari ini. When I studied this, I realized that doubt is like a virus. Ketika saya mempelajari ini, saya memahami bahwa keraguan itu seperti virus. And a virus comes into our body because it has one mission. Suatu virus masuk ke dalam tubuh kita dengan memiliki satu misi. And one thing about virus is that sometimes we don't realize we have it in our body. Dan yang menarik tentang virus adalah terkadang kita tidak menyadari kalau virus itu sudah ada di dalam tubuh kita. But the mission of a virus is that it attacks. Misi dari virus itu adalah untuk menyerang. Because the reason why they attack is they want to conquer something, which is ourselves. Alasan mereka mau menyerang adalah karena mereka ingin menaklukkan sesuatu, yaitu tubuh kita. So just like doubt, it attacks our self-worth if we don't deal with it. Sama halnya seperti keraguan, itu akan menyerang harga diri kita jika kita tidak bisa mengatasinya. Any one of you ever thought to yourself, am I a good mother? Am I a good wife? Am I a good father? Am I a good son or daughter? Pernahkah di antara kita sering berpikir, apakah saya ibu yang baik, istri yang baik, ayah yang baik, seorang putra yang baik? So sometimes because probably the experiences that we go through or the mistakes that we have made, so there is that doubt within us trying to figure out what is my self-worth. Mungkin saja karena pengalaman yang telah kita lalui atau kesalahan yang pernah kita buat, itu menimbulkan keraguan tentang harga diri kita.
But not only that, but when doubt creeps in and attacked us, it can actually attack our productivity. Tetapi dengan adanya keraguan yang mulai menyisip ke dalam tubuh kita, itu juga mempengaruhi produktivitas kita. Because of our doubt of our self-worth, we don't think that we can do something right. Karena kita meragukan harga diri kita merasa kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan benar. So therefore, because of doubt, it's hard to move on. Karena keraguan membuat kita gagal untuk move on. And doubt also attacks our confidence. Dan keraguan itu juga menyerang kepercayaan diri kita. See, as you can see, when just like a virus, it is not controlled. Sama halnya seperti virus yang tidak bisa dikendalikan. If we do not control doubt, it can destroy us from within. Kalau kita tidak bisa mengendalikan keraguan, itu akan menghancurkan diri kita dari dalam. Because doubt works deep within like a disease. Karena keraguan itu bekerja dari dalam layaknya sebuah penyakit. And see, disease comes in two factors. Penyakit itu datang dari dua faktor. There is what they call an acute disease. Ada yang disebut dengan penyakit akut, which means that it comes suddenly, but it can also be cured in a short amount of time. Yang dimaksud dengan penyakit akut adalah penyakit yang datang tiba-tiba, tetapi bisa disembuhkan dalam waktu yang singkat. And there is a chronic disease which takes such a long time to heal, or sometimes some people can't get over it at all. Ada juga yang disebut dengan penyakit kronis, yaitu penyakit yang memerlukan waktu sangat lama untuk disembuhkan, bahkan tidak dapat disembuhkan. So if we can just imagine if we deal with doubt in a chronic level, bisa dibayangkan kalau misalnya kita berhubungan dengan penyakit kronis ini, that we deal with doubt on a day-to-day basis for months and even years, di mana kita berhubungan dengan penyakit ini hari demi hari bahkan bertahun-tahun, this can actually affect the way we think, the way we act, and even our character. Maka penyakit ini akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara berperilaku kita, bahkan karakter kita sendiri. So before we continue, let us bow down one more time for a word of prayer. Sebelum kita melanjutkan, mari sekali lagi kita menundukkan kepala untuk berdoa. Father in heaven, we need your extra help tonight. Bapa yang ada di surga, kami memerlukan bantuan ekstra dari Tuhan pada malam hari ini. I confess that this message is even beyond what I can do. Saya tahu bahwa pekabaran ini di luar dari kemampuan yang bisa saya lakukan. So therefore, dear Lord, I ask you to please take over my lips and Natalia's lips. Tolong Tuhan kendalikanlah bibir Irene dan juga hamba-Mu, so that is only your word that are spoken. Supaya hanya firman Tuhanlah yang berbicara melalui kami. And please touch each of our hearts so that we know it is your word that are spoken, not the word of man. Tolong sentuhlah hati setiap pendengar kami supaya firman Tuhanlah yang menyentuh mereka dan bukan perkataan manusia. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So during this theme, we are going to actually see the different varying degrees of doubt. Dari tema ini kita akan melihat beberapa derajat tentang keraguan. And we are going to try to tackle each degree in a way that we can understand what it is and what we can do about it. Dan kita akan mempelajari setiap derajat dari keraguan ini tentang apa perbedaannya dan tentang apakah itu. So the most extreme doubt, keraguan yang paling ekstrim, is the proclamation that a person says there is no God.
yaitu suatu proklamasi yang disebutkan oleh seseorang bahwa tidak adanya Tuhan. And when they did a research on the reasons why people don't believe in God, Ketika beberapa orang melakukan penelitian, mengapa ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? according to the research, the number one reason is because they grew up in a faithless family. Dari penelitian ini, alasan utama mengapa mereka tidak percaya kepada Tuhan adalah karena mereka tumbuh besar di keluarga yang tidak beriman. So, talking about God, praying to God, studying about God is not a part of their lifestyle. Jadi berbicara tentang Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan bukanlah bagian dari kehidupan keluarga mereka. So therefore, this person grew up with the understanding, I don't need God because I'm fine the way I am. Sehingga orang ini bertumbuh besar dengan pemahaman bahwa saya tidak perlu Tuhan karena saya bisa bertumbuh dengan baik tampaknya. And another reason why people don't believe in God is because of a certain experience that they've gone through. Dan alasan kedua adalah ada suatu pengalaman yang mereka lalui that make them doubt their belief in God. yang membuat mereka meragukan tentang kepercayaan mereka kepada Tuhan, Therefore, they stopped believing in religious teachings. sehingga mereka berhenti untuk mempelajari pengajaran-pengajaran yang religius. Because it goes against what they think is reasonable. Karena itu bertentangan atau berlawanan dengan apa yang mereka pikirkan. And when I saw the third reason, Ketika saya melihat alasan ketiga, which is experiences that young people have in college, yaitu pengalaman yang dimiliki oleh orang muda di bangku kuliah, in honesty, this scares me the most. dan jujurnya ini sangat menakutkan bagi saya. Because Kyle graduated college last year, Karena Kyle sudah lulus dari universitas pada tahun lalu, and Kenneth is in his third year of college. dan Kenneth saat ini berada di tingkat 3 dari kuliahnya. So there were experiences in the age group that my sons are in that make them doubt the existence of God. Jadi ada pengalaman di bangku kuliah mereka di mana mereka meragukan tentang keberadaan Tuhan. And the fourth reason why is they said intellectual challenges. Dan yang keempat adalah tantangan intelektual, which is intellectual questions about faith, yaitu pertanyaan intelektual tentang iman, which actually starts between the high school and college years. di mana sebenarnya dimulai pada ketika masa SMA dan masa kuliah. Because this is a time when the young people are trying to understand who am I and why do I exist? Karena pada masa ini orang muda sedang memahami siapakah saya dan mengapa dan tentang keberadaan mereka. So as they are trying to understand their identity, Ketika mereka sedang mencari jati dirinya, and as they're trying to understand questions to the answers to the questions that they have in their mind, dan ketika mereka mencari jawaban tentang pertanyaan yang ada di dalam pikiran mereka, and when they are faced with unanswerable questions, dan ketika mereka berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban ini, and because they think that they are already wise in their own mind, karena mereka berpikir mereka sudah cukup bijaksana dengan pemahaman mereka, because sometimes during this age group, I know because I've been there, we think that we are much smarter than even our parents. Karena pada masa kelompok umur ini, seperti yang saya pernah alami sendiri, bahwa mereka merasa lebih pintar bahkan daripada orang tua mereka. So during this time is when they assume the faith that they believe is inadequate or irrelevant to their lives.
Jadi mereka menganggap bahwa iman yang mereka percaya itu tidak cukup atau kurang relevan. And see, this is so scary for us as parents, Dan ini sangat menakutkan bagi kita para orang tua. especially when we have raised our children to believe in God. Terutama ketika kita membesarkan anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan. And another interesting thing is that there was a 5-year project that was headed by Barna Group. Dan ada suatu proyek yang berlangsung selama 5 tahun yang And this, yang dikepalai oleh Barna Group. and the object of their project is questioning the high school and college students. Dan topik utama dari proyek ini adalah membuat pertanyaan untuk para anak-anak SMA dan anak-anak di bangku kuliah. And the survey is to explore the opportunities and challenges of faith development. Dan tujuannya adalah untuk menggali kesempatan dan tantangan tentang perkembangan iman mereka. And when I read number 6, Dan ketika saya membaca nomor 6, why they doubt their faith, mengapa mereka meragukan iman mereka, it's very interesting because it says the reason why they doubt the existence of God is because they feel the church feels unfriendly to those who doubt. ini sangat menarik karena alasan utama mereka adalah karena mereka menganggap gereja itu tidak ramah untuk mereka yang memiliki keraguan. So in another word, if a young people have some doubts, we as adults say to them, why do you think that way? Dengan kata lain, ketika orang muda memiliki keraguan, kita orang dewasa akan berkata kepada mereka, mengapa Anda berpikir seperti itu? Instead of trying to address why they doubt, we shut them down and make them feel that it is not right to doubt God. Bukannya bertanya alasan mengapa mereka ragu, tetapi kita langsung menutup pintu dan berkata kepada mereka bahwa tidak selayaknya mereka meragukan Tuhan. Therefore, the conclusion that the young adults have, sehingga kesimpulan yang dimiliki oleh para orang muda adalah, they said young adults with Christian experience says the church is not a place that allows them to express doubts. Sehingga para orang muda yang memiliki pengalaman kekristenan berkata bahwa gereja bukan adalah suatu tempat yang memperbolehkan mereka untuk mengekspresikan keraguan yang mereka miliki. They do not feel safe admitting that sometimes the Christianity that they thought they understand does not make sense. Mereka tidak merasa aman dengan mengakui bahwa terkadang kekristenan itu tidak masuk akal. In addition, many feel that the church's response, which is you and me, to doubt is trivial. Dan sebagai tambahan, banyak yang merasa bahwa respon dari gereja kepada keraguan itu penuh dengan teka-teki. No, trivial mean like we look at it like, you know what, it's not important for us to talk about it. Mereka menganggap bahwa keraguan itu tidak penting untuk diperbicarakan. So some of the perceptions in this regard include not being able to ask my most pressing life questions in church. Sehingga ada beberapa pemikiran yang sehubungan dengan ini, termasuk ketidakmampuan untuk mempertanyakan tentang pertanyaan yang sangat menekan kehidupan mereka di dalam gereja. And 36% of the young people feel this way. Dan 36% dari para orang muda merasakan hal ini. That we as the adults do not know how to answer their life questions. Dan banyak orang muda tidak tahu bagaimana untuk menjawab tentang aksi dari kehidupan mereka. And 23% says they have significant intellectual doubts about their faith. Dan 23%-nya mengatakan bahwa mereka memiliki keraguan intelektual yang sangat banyak tentang
iman mereka. And because we cannot answer it intellectually, then they think that we don't know what we're talking about. Karena kita tidak mampu untuk menjawabnya secara intelektual, maka dianggap kita tidak memiliki jawaban atas pertanyaan mereka. And then it says in a related theme of how churches struggle to help young people, young adults who feel that in the church they are unimportant. Sehubungan dengan tema bagaimana tantangan dalam gereja untuk membantu para orang muda di mana mereka merasa bahwa mereka tidak penting di dalam gereja. About 1 out of every 6 young adults within a Christian background said their faith does not help with their depression or other emotional problems they experience. Sekitar 1 dari setiap 6 orang muda dengan latar belakang kehidupan Kristen berkata tentang iman mereka tidak membantu mereka dengan depresi yang harus mereka lalui atau masalah emosional lainnya yang mereka alami. See, parents, for those who are listening, when our children have doubts, Untuk para orang tua yang sedang mendengarkan, ketika anak-anak kita memiliki keraguan, how we respond to their doubts will determine what is their understanding of what we believe. jawaban tentang keraguan mereka itu berhubungan dengan apa yang kita percayai. So, to be honest with you, I too struggle with how to respond to my children's doubt. Sejujurnya saya juga mengalami kebingungan bagaimana merespon dengan keraguan yang dimiliki oleh anak-anak saya. I've raised Kyle and Kenneth from infancy with Bible stories. Saya membesarkan Kyle dan Kenneth dari sejak bayi dengan cerita-cerita Alkitab. I've raised them in understanding that the Word of God is true. Saya membesarkan mereka dengan pemahaman bahwa firman Tuhan adalah benar. I've raised them with the understanding that God is real, that He is not just a cosmic existence that is so far from our existence. Saya membesarkan anak-anak saya dengan pemahaman bahwa Allah itu nyata dan bukan hanya sekedar keberadaan kosmik yang keberadaannya sangat jauh dari kita. But yet, when they question their faith, it really baffles my mind. Tetapi ketika mereka mulai mempertanyakan iman mereka, itu benar-benar memenuhi pemikiran saya. As if with all of these evidence that I have presented to you from infancy, Dengan segala bukti-bukti kebenaran yang sudah saya bagikan sejak mereka masih bayi, why is it you still doubt? mengapa kamu masih meragukannya? But yet, if I shut them down and say, you know what, we can't talk about this because it means you are a faithless person, Tapi kalau saya menutup pintu dan berkata, kita tidak akan membicarakan hal ini dan supaya Anda tidak menjadi orang yang tidak beriman, no. So then there's no wonder that young people would think that, see, because you can't answer my question, then I doubt that what you believe is real. maka tidak mengherankan para orang muda akan berpikiran karena kita orang dewasa tidak bisa menjawab pertanyaan mereka, maka tidak heran jika memang Allah itu tidak nyata. But then as we discuss it as mom and son, Dan seiring ketika kami membahasnya antara seorang ibu dengan anaknya, when I am allowing them to talk about what their doubts are and I am just listening as a mom, dan saya memperbolehkan mereka untuk membicarakan tentang keraguan-raguan mereka dan saya sebagai seorang ibu mendengarkan mereka. because see, sometimes as a mom, when we listen to the doubts of our children, Karena terkadang kita seorang ibu ketika mendengarkan keraguan dari anak-anak kita, we feel threatened to it, thinking that we are not doing a good job as a mom. kita terkadang merasa terancam
karena kita merasa bahwa kita tidak melakukan tugas yang baik sebagai seorang ibu. But in reality, through their doubts, the Lord is trying to increase their understanding. Tetapi dalam kenyataannya, melalui keraguan mereka, sebenarnya Tuhan ingin meningkatkan pengetahuan mereka. Because see, God is not threatened with our doubts. Karena Tuhan tidak pernah terancam dengan keraguan kita. Because he knows who he is. Karena Allah tahu siapa dirinya. So therefore, if you go through the Bible, whenever someone doubts, God never comes back to them with a threat. Karena kalau kita mempelajari Alkitab, ketika ada seseorang dengan keraguan datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menjawabnya dengan suatu ancaman. Instead, he wants to give evidences of who he is. Sebaliknya, Tuhan ingin menunjukkan bukti-bukti tentang siapa dirinya. Stephen Hawking, who was pronounced as one of the most intelligent person in our century, Stephen Hawking, yaitu seseorang yang sangat dikenal sebagai seseorang yang sangat berintelektual atau sangat pintar di abad kita ini. he's a well-known scientist. Dia seorang ilmuwan yang sangat terkenal. He says there is no God. Dia berkata, tidak ada Tuhan. He believes that there is no God, and his reason is Dia percaya bahwa tidak ada Tuhan, dan inilah alasannya. he says if there is a God, then we would know the mind of God. Kalau memang Tuhan benar-benar ada, maka kita dapat memahami pemikiran Tuhan. He thinks himself as so intelligent that he says was that we would know everything God would know. Dia sangat pintar sekali dan berintelektual dan berkata kalau Tuhan tahu tentang segala sesuatu, maka kita juga akan mengetahuinya. So therefore he feels that if there is a God, I would know as much as God. Jadi maksudnya adalah kalau Tuhan tahu tentang banyak hal, maka saya juga memiliki pengetahuan yang sama banyaknya seperti Tuhan. But he says there is no God, so therefore I'm an atheist. Maka dia berkata tidak ada Tuhan dan makanya saya adalah seorang ateis. And we can see this in a story in Exodus chapter 5, verse 2. Mari kita buka di kitab Keluaran 5 ayat yang kedua. This is the story of Egypt, the children of Israel in Egypt. Ini adalah cerita tentang anak-anak Tuhan yang berada di Mesir. And as you know, the Israelites were a slave for hundreds of years in Egypt. Kita tahu bahwa bangsa Israel telah menjadi budak di Mesir selama ratusan tahun. And God has asked Moses and his brother Aaron to lead the children of Israel out of Egypt. Tuhan meminta Musa dan abangnya Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. But let us take a look what was Pharaoh's reply to their request. Mari kita lihat bagaimana balasan Firaun atas permintaan Musa dan Harun. But before we actually read verse 2, Terry, can you please read verse 1 in what Moses said? Oke. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." And let's take a look, what was Pharaoh's answer to that request? Ayat yang kedua, tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." So Pharaoh said, who is this God? Jadi Firaun berkata, siapakah Tuhan ini? Why do I have to obey what this God says? Mengapa saya harus menurut kepada perkataan Tuhan ini? I don't need to listen to him.
Saya tidak perlu mendengarkan I padanya. don't know him. Saya tidak tahu dia. Therefore, I have made the decision not to let Israel go. Oleh karena itu, saya sudah membuat keputusan tidak akan membebaskan bangsa Israel. See, pride is thinking we are smarter and greater than God. Harga diri itu seringkali berpikir bahwa kita lebih pintar, bahkan kita lebih hebat daripada Tuhan. And when you look at this, can you imagine how God feels? Dan kalau Anda melihat ini, bisa dibayangkan bagaimana perasaan Tuhan. Let's go ahead and just make an analysis to see how ridiculous sometimes we are thinking that we are smarter than God. Coba kita membuat analisa betapa sangat aneh jika kita berpikir bahwa kita ini lebih pintar daripada Tuhan. Let's take a look at the different brain sizes. Mari kita lihat pada ukuran-ukuran otak. If you can see the size of a rat, Kalau kita melihat ukuran dari tikus, it is quite small in comparison to the size of a brain of a cat. ukuran otak tikus sangat kecil dibandingkan dengan ukuran otak kucing. And by the difference in size, we can see the difference in the capability of what the brain can do. Karena ada perbedaan ukuran, maka ada perbedaan dari kemampuan dari otak masing-masing. For those who's ever seen, a cat can actually torture a rat and they enjoy doing it. Kita bisa lihat bahwa seringkali kucing itu menyiksa tikus dan mereka sering melakukannya Because they are able to manipulate the rat karena kucing ini bisa memanipulasi si tikus by playing with them, but yet torturing them at the same time. dengan bermain bersama dengan mereka, tetapi pada waktu yang sama juga menyiksa mereka. And because the rat's brain is much smaller than the cat, they don't understand what is going on. Karena otak dari tikus ini lebih kecil daripada kucing, sehingga mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh kucing terhadapnya. And if we compare the size of a brain of a chimpanzee versus a cat, kalau kita bandingkan ukuran otak simpanse dengan kucing, we can see that chimpanzee's brain is much bigger than a cat. Ukuran otak simpanse lebih besar daripada kucing. Therefore, chimpanzee has a lot more, they can do so much more than a cat. Maka simpanse memiliki kemampuan lebih daripada seekor kucing. We can train chimpanzee to do things that we cannot train a cat to do. Kita bisa melatih simpanse untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh kucing ketika kita melatih mereka. And when we compare the size of a chimpanzee brain to our brain as a human being, kalau kita membandingkan ukuran otak simpanse dengan ukuran otak manusia, we know that there are much more capabilities of what we can do versus a chimpanzee. Kita tahu bahwa kita memiliki kemampuan jauh lebih banyak daripada kemampuan seekor simpanse. But not only ability, but we can think ahead in the future. Bukan hanya kemampuan, tapi kita bisa berpikir jauh ke depan. And not only that, but God has allowed us a privilege to understand what is good and what is evil. Dan bukan hanya itu, Tuhan mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk membedakan apa yang benar dan apa yang jahat. Where a chimpanzee doesn't know the difference. Di mana simpanse tidak bisa membedakannya. So if we compare the different brain sizes, we see that the bigger the brain size, the more intricate that this being can think. Dengan membandingkan besaran ukuran otak setiap makhluk hidup, maka kita bisa membedakan betapa intelektual atau peningkatan kemampuan yang dimiliki makhluk hidup dengan otak yang berukuran lebih besar. So if we can just imagine in our mind, kalau bisa kita bayangkan di dalam pikiran kita,
If we compare the size of the sun versus our planet, the Earth, Kalau kita membandingkan besarnya ukuran matahari dengan planet bumi kita, we are so minute. kita amat sangatlah kecil. In fact, if we even compare Pluto with the sun, we can barely see Pluto. Kalau kita bandingkan matahari dengan Pluto, bahkan Pluto itu tidak dapat terlihat dengan jelas. So if we do a comparison, if we think that our brain is as big as the Earth, let's say, Kalau kita membandingkan otak kita ini misalnya sebesar planet bumi ini misalnya, then God's way of thinking or his brain is even beyond our understanding, because we can't even see the whole structure of how big the sun is with our own eyes. maka kita melihat Tuhan amat sangatlah besar yang tidak dapat kita pahami, karena bahkan kita tidak bisa melihat matahari seutuhnya dengan mata kita sendiri. So in this comparison, don't we ever say to ourselves, it's ridiculous that we think we can understand how God thinks? Kalau kita melihat perbandingan ukuran besar ini, bukankah sangat aneh kalau kita merasa kita ini lebih pintar daripada pemikiran Tuhan? But yet God is so merciful to us, Tetapi Tuhan sangatlah mengasihi kita, because in Psalms 103 verse 14, karena di dalam Mazmur 103 ayat 14, Tere, can you help us read it? Oke, Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. God is so merciful. Tuhan sangatlah penuh dengan kasih. When we question his existence, Ketika kita mempertanyakan keberadaan Tuhan, he knows our frame. Dia tahu siapa kita. The frame that is so much smaller than who he is as God. Kerangka kita yaitu kerangka yang sangat kecil dibandingkan dengan Tuhan yang sangat besar. But not only that, but he remembers that we are formed by dust. Tetapi tidak hanya itu, dia mengingat kita bahwa kita ini dibentuk dari debu. But yet he doesn't look at us as someone that is insignificant. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat kita sebagai seseorang yang tidak penting. In fact, if we take a look at the verse before that, Bahkan kalau kita melihat di ayat sebelumnya, Mazmur 103 ayat 13, can you read that for us, please, Tere? 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. So the word says that since God knows our frame, he pities us as his children. Karena Tuhan tahu diri kita, maka Tuhan menyayangi kita seperti anak-anaknya. He pities our lack of understanding, therefore he doesn't feel threatened by our doubts about him. Dia menyayangi pemahaman kita sehingga dia tidak merasa terancam dengan keraguan kita terhadapnya. So therefore, parents, when your children doubts regarding the existence of God, don't attack their faith. Jadi para orang tua, ketika anak-anak kita meragukan tentang keberadaan Tuhan, janganlah kita menyerang iman mereka. In fact, help them to understand that there are certain things that we need to study together in order for us to understand. Bahkan yang penting adalah kita mengajak mereka untuk mempelajari hal-hal supaya kita bisa mengerti bersama-sama. In Steps to Christ, page 106, paragraph 2 says, Di dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 106 alinea yang kedua, the word of God, firman Tuhan, like the character of its divine author, seperti karakternya penulis ilahi, presents mysteries that can never be
fully comprehended by finite beings. Menjanjikan misteri yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya dipahami oleh makhluk yang terbatas. Because we're so finite, if we can just imagine the size of our brain with the size of God's brain, Karena kita ini sangat terbatas kalau kita bandingkan dengan otak kita dengan otak yang dimiliki oleh Allah, a God who is infinite. Allah yang tidak terbatas. And we can't even understand what infinite means. Bahkan kita tidak bisa memahami yang tidak terbatas itu seperti apa. Because in everything in our life, there's always a beginning and an end. Karena segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ada awal dan akhirnya. So for us to understand that there is something that has no beginning and no end is beyond our comprehension. Jadi ketika kita harus memahami ada sesuatu yang tidak memiliki awal dan akhir, itu benar-benar di luar pemahaman kita. But the same book says, Tetapi di dalam buku yang sama mengatakan, God never asked us to believe Tuhan tidak pernah meminta kita untuk percaya without giving sufficient evidence tanpa memberikan bukti yang cukup upon which to base our faith. untuk menjadi dasar iman kita. So this session, the theme that we're going to be going through, Untuk sesi ini dengan tema yang akan kita bahas terus-menerus, today we are going to talk about his existence. pada hari ini kita akan membahas tentang keberadaan Tuhan. But in the future, we're going to also talk about his character. Dan di waktu yang berikutnya kita akan membahas tentang karakter Tuhan. If God is love, Kalau Allah adalah kasih, why is there so much suffering in this world? mengapa masih ada begitu banyak penderitaan di tengah-tengah dunia ini? This is the one that we're going to tackle in our future Bible study. Ini akan kita bahas di pendalaman Alkitab berikutnya. And also the truthfulness of his word. Dan juga kebenaran tentang firman Tuhan. If God's word is true, Jika firman Allah adalah benar, then how come there are things that happen that is beyond what he said was going to happen? maka mengapa masih ada hal-hal yang terjadi di luar apa yang sedang terjadi? See, this is the three reasons why we doubt God. Ini adalah 3 alasan utama mengapa kita meragukan Tuhan. His existence, Keberadaannya, his character, karakter Tuhan, and the truthfulness of his word. dan kebenaran dari firman Tuhan. But it says that are all established by testimony that appeals to our reason. Semua ditetapkan oleh kesaksian yang menarik bagi alasan kami. And this testimony is abundant if we really look for it. Dan kesaksian ini berlimpah kalau kita terus mau mempelajarinya. So in regards to the question, is there a God? Sehubungan dengan pertanyaan, apakah benar Tuhan itu ada? Let's take a look at Isaiah 45 verse 5. Mari kita buka Yesaya 45 ayat yang kelima. What does the Bible say? Apa yang disebut? Oke. Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. I am the Lord, God says, and there's no one else like him. Tuhan berkata, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain seperti dia. So who is this Lord? Dan siapakah Tuhan ini? His existence is said in Genesis 1 verse 1. Keberadaannya disebutkan di dalam Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. He is the creator of heavens and earth. Tuhanlah yang menciptakan surga dan bumi. We know for a fact that the phone that we use, there was someone who created it. Kita tahu bahwa handphone yang kita gunakan adalah ada seseorang yang menciptakannya. There is a creator and a designer who thought about it and figured out and how to use it. Ada
pencipta dan yang mendesain bagaimana mereka menciptakan dan untuk menggunakan handphone ini. Not one of us can ever believe that this phone just suddenly appear without any kind of creator or designer. Maka tidak mungkin handphone ini tiba-tiba ada tanpa ada seorang pencipta ataupun yang mendesainnya. But yet we doubt that there is a God who created heaven and earth. Tetapi kita masih saja meragukan adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. And in Psalms 33 verse 6, Di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-6, it tells us how he created the heaven and the earth. di sini disebutkan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. See, because our word is not a creative word, Karena perkataan kita bukanlah perkataan yang kreatif, means that I can't say, let there be a pen and suddenly a pen appears. maksudnya adalah ketika saya berkata adanya bolpen, maka tiba-tiba bolpen itu muncul. Because of our limitations of what we can do, then we put God in the same limitation as the way we think. Karena ada keterbatasan dalam hal-hal yang bisa kita lakukan, maka kita menempatkan Tuhan dalam keterbatasan tersebut. But yet the Bible says, by the word of the Lord, the heavens were made. Tetapi Alkitab berkata bahwa oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. And their starry host by the breath of his mouth. Dan bintang-bintang itu diciptakan dari nafas dari mulutnya. And in Exodus 20 verse 11, he was able to create all things within just 6 days. Dan di dalam Keluaran 20 ayat 11, Tuhan dapat menciptakan segalanya hanya dalam waktu 6 hari saja. Not in thousands of years of evolution, Bukan selama ratusan tahun evolusi, but in just 6 days, this great God, who is a creator of all things, was able to create it in a sequence that is important in our lives. tetapi selama 6 hari, Tuhan yang Maha Kuasa ini bisa menciptakan alam semesta dengan segala isinya. And in Psalms 8 verse 3 and 4 says, Mazmur 8 ayat 3 sampai 4. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak I'm sorry, the one after that, Tere. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. And verse 4. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? So if we look at how great the heavens are, meaning the galaxies of the universe. Hello, Natalia? Uh-oh, did we lose Natalia? Yes, let's pray for her. Let me check. Sorry for the technical difficulties.
Sebentar ya, kita doakan sebentar. Saya coba chat dulu sebentar ya. Udah join lagi nih, Tante. Oke, please continue, Irene. Natalia, are you with us? Hello, Natalia. Hello, Arin. Sorry, I have Oh. a bad connection. Yeah, okay. So when we consider the universe and its galaxies, Jadi kalau kita melihat kepada alam semesta dan galaksi kita, how vast and how deep it is, seberapa luas dalamnya semuanya ini, and they are the work of God's finger, dan mereka adalah ciptaan dari jari-jari Tuhan, and if we can just imagine how complicated the laws of the universe is, dan kita bisa melihat seberapa sangat komplikasinya hukum-hukum yang ada di dalam alam semesta ini, but yet with the vastness of the heavens, God is still so mindful about you and me. tetapi dengan sangat luasnya kerajaan surga, tetapi Allah masih memikirkan Anda dan saya. He cares about what makes us doubt. Allah sangat peduli apa yang seringkali membuat kita ragu kepadanya. He cares about the things that we don't understand yet. Allah peduli dengan hal-hal yang belum kita pahami. And he wants to lead us by showing to us who he really is. Dan Tuhan ingin memimpin kita untuk menunjukkan siapa dirinya kepada kita. Sometimes we don't even understand how the world works. Terkadang kita tidak bisa memahami bagaimana bumi atau dunia ini bisa bekerja. When the boys were small, there was a song that they used to sing. Ketika anak-anak saya masih kecil, ada suatu lagu yang sering mereka nyanyikan. And the title of the song was It's a Miracle. Dan judul lagu itu adalah, ini adalah sebuah mujizat. So when they were small, the song goes, "Who drives the stars without making a sound?" Dan lagu ini dengan liriknya, siapakah yang menggerakkan bintang-bintang tanpa membuat suara? If you go out in the darkness of the night and it's just so quiet, you can't hear the star saying anything or making any noise. Ketika kita keluar di tengah-tengah kegelapan malam, ketika bintang-bintang itu bergerak dan kita tidak bisa mendengar bahwa bintang-bintang itu mengeluarkan suaranya. And why don't they crash when they're spinning around? Mengapa mereka tidak jatuh ketika mereka berputar? In fact, we were taught that the world spins, so what holds me up when the world's upside down? Dan ketika bumi ini berputar, apa yang menahan saya ketika dunia ini terbalik? Who tells the ocean where to stop on the sand so that it doesn't run over to the land? Siapa yang memberitahu lautan di mana harus berhenti di atas pasir sehingga air itu tidak terus naik ke atas daratan? What keeps the water back from drowning the land? Apa yang mencegah air untuk tidak kembali untuk menenggelamkan daratan? To a child, who makes the rules? I just don't understand. Bagi seorang anak, siapakah yang membuat peraturan? Saya tidak dapat memahaminya. Although we don't understand it, Walaupun kita tidak dapat memahaminya, but yet we can appreciate the beauty of it and the blessings of it. tetapi kita bisa menghargai segala keindahan yang diciptakan Tuhan. In fact, for each one of us to wake up each morning from a state of unconsciousness to consciousness, it's a miracle. Bahkan untuk setiap kita, untuk bisa bangun pagi setiap harinya, dari ketidaksadaran kita kepada kesadaran kita, merupakan suatu mujizat. Abraham Lincoln says, Ada suatu kutipan dari Abraham Lincoln,
I can see how it might be possible for a man to look down upon the earth and be an atheist. Saya melihat bahwa sangat mungkin bagi seorang manusia untuk melihat ke dalam bumi dan menjadi seorang ateis Because of all the commotion, all the chaos that goes on in our earth, dengan segala ada pergerakan dan juga chaos yang ada di sekitar bumi kita. but he says, I cannot conceive how a man can look up into the heavens and say there is no God. Tapi saya tidak dapat memahami bagaimana seseorang untuk melihat ke atas ke surga dan berkata bahwa tidak ada Tuhan. Psalms 14 verse 1 says, Di dalam Mazmur 14 ayat pertama, Mazmur 14 ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. only the fool says in his heart there is no God. hanya orang bebal yang berkata di dalam hatinya, tidak ada Allah. Because of their limited comprehension, Karena pemahaman mereka yang sangat terbatas, they put down God in the same level as they are, mereka merendahkan Tuhan sama levelnya dengan mereka, thinking that their understanding, their capacity to think is in the same of God. Sehingga mereka berpikir bahwa pemahaman dan kapasitas mereka adalah sama dengan yang dimiliki Tuhan, Therefore, they say there is no God. sehingga membuat mereka berkata, tidak ada Allah. Don't allow ourselves to think we are so smart that we think that there is no God. Jangan pernah berpikir bahwa kita sangat pintar sehingga kita berkata bahwa tidak ada Allah. Because the wisdom of man is foolishness to God. Karena kebijaksanaan seorang manusia adalah suatu kebodohan bagi Allah. Just as a wisdom of a child to us sometimes is foolishness as an adult. Karena kebijaksanaan seorang anak kecil terkadang merupakan suatu kebodohan bagi kita orang dewasa. Just because you don't understand, it doesn't mean it isn't so. Hanya karena kamu tidak mengerti, bukan berarti Anda seperti itu. So in conclusion, Jadi sebagai kesimpulannya, Hebrews 11 verse 6 says, di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, go ahead, Tere, when you're ready. Oke, Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 berbunyi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Because sometimes we just cannot understand the existence of God. karena terkadang kita tidak bisa memahami keberadaan Allah, It takes faith to believe in him. memerlukan iman untuk percaya kepadanya. But when we come to God, Tetapi ketika kita datang kepada Allah, we need to understand he is much bigger than who we are. kita harus memahami bahwa Allah jauh lebih besar daripada diri kita. We must understand that he is omnipotent Kita harus memahami bahwa Allah itu maha kuasa and he is omniscient. dan Dia maha kuasa, No, maha maha hadir, maha No, tahu. Maha Maha tahu. tahu. Yes. Scient is, because science is Yes. knowledge. Ya, So tahu. he knows all things and we don't know all things. Allah maha tahu dan kita tidak tahu banyak hal. But the Bible also says that if we understand who he is,
Tetapi Alkitab juga berkata kalau kita memahami siapa Allah, He is a rewarder of them that diligently seek him. bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. He will reveal himself to us Allah akan menunjukkan dirinya kepada kita to the capacity of what we can understand, dengan kapasitas yang dapat kita mengerti. because God does love us. Karena Allah sangat mengasihi kita. And what he longs for is a relationship with us. Dan yang Allah inginkan adalah hubungannya dengan kita. Therefore, he is not threatened by our doubts, Sehingga Allah tidak pernah merasa terancam dengan keraguan kita. but instead he wants to reveal himself more and more to us so that we can know him intimately. Malah sebaliknya Allah ingin terus-menerus menunjukkan dirinya yang sebenarnya kepada kita. So therefore, let us study more about who God is, Marilah kita belajar terus tentang siapa Allah kita. although we may not fully understand him, Walaupun kita belum bisa memahami tentang Allah sepenuhnya, but through the evidences of the Bible, tetapi melalui bukti-bukti yang ada di Alkitab, we can help our children and even ourselves to understand the existence of God. kita bisa membantu anak-anak dan bahkan diri kita untuk memahami keberadaan Tuhan. And on our next session, Dan untuk sesi kita berikutnya, we're going to go ahead and answer this question. kita akan menjawab pertanyaan ini. Is God willing to prevent evil but not able? Apakah Allah ingin mencegah kejahatan tetapi tidak mampu? Then he's not omnipotent. Maka dia tidak maha kuasa. Is he able but not willing? Apakah Tuhan mampu tetapi tidak ingin? Then he is malevolent. Maka Tuhan adalah jahat. Is he both able and willing? Apakah dia keduanya mampu dan ingin? Then whence cometh evil? Maka dari manakah datangnya kejahatan? Is he neither able nor willing? Apakah Tuhan tidak mau dan tidak mampu? Then why call him God? Lalu mengapa kita memanggilnya Tuhan? This is a question that Epicurus had, Ini adalah pertanyaan yang dimiliki oleh Epicurus, and we hope we can study it together so that we will be able to understand the answers to these questions. marilah kita pelajari bersama supaya kita bisa bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. And this is going to be our next session. Dan ini akan kita bahas di sesi minggu depan. And I hope that you will come and join us and also invite those who you think would be interested in understanding the answers to these questions. Marilah kita semuanya bisa hadir dan mengajak teman saudara kita untuk bisa memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. May God bless you. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Oke. Mungkin ada yang mau menanggapi mengenai akan hal ini, atau ada yang punya cerita yang dulu kurang percaya, ataupun juga untuk kita yang sudah menyatakan percaya, tapi dengan berjalannya waktu masih ada ternyata quote unquote keraguan ya, doubt itu. Kalau ada, silahkan boleh sharing atau mau menanggapi. Kalau yang saya ambil tadi, bahwa sesungguhnya bila seseorang itu berpikir ya, tadi Airin yang dibilang, it's a miracle. Kalau misalnya kita mendalami misalnya perbintangan ya, angkasa, sebenarnya dari situ saja sudah bisa terpikir ya, bahwa ada satu kekuatan mungkin ya, power yang bisa bintang-bintang ini
tidak bertabrakan, planet-planet ini tidak bertabrakan ya. Dari sana mungkin ya, makanya saya ingat dulu waktu dikatakan bahwa sebelum kita punya Alkitab ya Airin, our universe, our nature is the Bible ya. Untuk itu kenapa kalau dipikir-pikir kenapa Tuhan menempatkan Adam dan Hawa itu di taman? Ya, kalau kita ada sekarang di perkotaan gitu ya. Bahwa karena taman itu adalah ciptaan Tuhan dan belum ada buku, tapi dari situ sebenarnya kita belajar untuk mengenal adanya Sang Pencipta. Ya, jadi mungkin nanti kalau untuk yang sudah punya anak-anak juga dari kecil gitu ya, kita kenapa diarahkan untuk membawa anak kita itu untuk ke taman, ke alam, melihat ciptaan. Dari situ sebenarnya juga bisa belajar ya Airin mengenai misalnya ada daun yang mati, lalu adanya segala hal yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Itu luar biasanya ya. Dan satu hal lagi juga adalah Tuhan itu luas dalam apalagi lebar kasihnya ya, dimana pada saat kita bilang kita mulai percaya, Tuhan tidak langsung minta kita langsung di ujung ya, tapi Tuhan memberikan kita proses setiap saat, setiap hari lewat dengan kejadian di dalam kehidupan kita. Dan tadi bagus sekali ya Airin yang tadi Airin kasih juga ayatnya di sini bahwa di Mazmur 103 ya ayat 13 sampai ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi karena saya pribadi ya Airin merasa kadang saya pernah share sama Airin ini sebelum, kalau udah ada yang mau bertanya silakan interrupt aja, nggak apa-apa ya, kita relax aja. Saya pernah share sama Airin juga saat itu ada teman yang sudah 10 tahun lebih, dia tidak punya anak, lalu dia hamil, dan ternyata dia keguguran. Ya. Lalu dia bilang sama saya bahwa dia sangat sedih. Saya mengerti, tapi dia bilang saya sangat kecewa. Ya, dia bilang kecewa kenapa? Karena dia bilang selama 10 tahun dia sudah struggling untuk bisa sampai di titik ya sudahlah saya tidak punya anak gitu ya. Tapi ada hope seakan-akan yang dikasih oleh Tuhan dengan dia hamil. Tapi dia bertanya kepada saya saat itu, kalau Tuhan memang tidak mau saya hamil, kalau Tuhan memang tidak mau saya punya anak, kenapa saya diizinkan hamil ya Mir? Dan dia izinkan untuk keguguran gitu ya. Jadi pada saat itu saya juga nggak bisa, saya cuma tahu God is good all the time, His plan is good, His time, dan sampai hari ini memang ya Tuhan belum izinkan punya anak ya. Tapi doubt itu ternyata terjadi ya Airin di dalam perjalanan. Nah pertanyaannya mungkin tadi di awal ya, are we allowed untuk punya keraguan itu? Karena to be honest, pada saat kita menyampaikan itu, mungkin di sekeliling kita akan bilang, jangan, kamu harus tetap percaya, you should segala macam, iya lihat ini itu. Tapi ternyata dari pembahasan Airin malam hari ini, ingat bahwa Tuhan itu tahu kita itu debu. But as long as saat kita ragunya itu ya Airin ya, kita berada di mana, kita bertanya kemana, kita mencarinya di mana ya di Alkitab, di Bible Study seperti ini gitu. Jadi nanti mungkin akan terjawab ya berikutnya. Bahkan mungkin ada hal-hal yang rasanya udah dibawa dalam doa ya, seperti teman saya juga ada satu. Saya menikah sama anaknya pendeta, saya udah baca buku rumah tangga yang bahagia, persiapan orang muda, berdoa, berpuasa, dia bilang. Tapi kenapa pada saat saya dioperasi tumor suami saya meninggalkan saya. Ya, jadi doubt itu memang ya inilah yang kita akan cari bersama-sama. Nah, mungkin di sini ada yang bisa sharing sudah lewat atau sedang menjalani atau juga cerita dari orang lain yang mungkin kita bisa belajar bersama ya. Karena kayak pertanyaan waktu itu siapa ya, pernah juga ya Airin bertanya bahwa kok rasanya
dia happy-happy aja, ya kan? Dia kayaknya nggak kayak kita, nggak boleh. Jadi melihat diri kita kayaknya sudah melakukan ini itu, kok dia pekerjaannya bagus-bagus aja, kok dia, so many things gitu. Kayak kok dia punya anak, saya nggak punya, kenapa gitu ya? Kenapa Tuhan? Nah mungkin saya belum mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya share karena saya percaya di sesi yang berikut juga ada. Tapi kalau ada yang mau merelatekan kondisi itu, boleh silakan di-share. Atau ada tadi yang dikatakan oleh Irene sebelumnya, juga boleh ditanyakan kalau ada yang mau bertanya. Saya lihat dulu, apa sudah ada yang membuka mic? Atau ada juga yang ragu juga ya, mungkin. Apa iya Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik? Kalau di surga saja, pembahasan kita 2 sesi lalu ya, di tempat yang kudus, yang suci, kok bisa ada Lucifer jatuh di dalam dosa, gitu ya. Itu kan doubt juga ya Irene ya, dari Lucifer itu sebenarnya awalnya mungkin doubt dan kesombongan juga pastinya. Kalau belum ada, saya bisa ajak lagi mungkin ke Yesaya 45 ayat 5 tadi ya, Irene yang sharing juga bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai sekalipun engkau tidak mengenal aku. Irene, ini maksudnya engkau tidak mengenal aku ini, is it kind of like stony heart one dengan yang kita bahas beberapa sesi lalu, atau apa ini maksudnya? Tidak mengenal aku. Kalau dia tidak mengenal, sepertinya dia tidak punya keraguan ya, orang dia nggak kenal. Bagaimana itu Irene? Maksudnya di konteks ini apa? Padahal dia bilang bahwa akulah Tuhan. Tapi how can he say that to someone yang nggak kenal dia? But he understands him. Bahasa Indonesianya, what is the one that is after there is no God beside me? What is bahasa Indonesianya? Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. And then after that? Kecuali aku. Tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Okay. Persenjatai. The English word is I will gird you. That means that I will equip you in. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Tuhan akan melengkapi engkau. So that you will know me even though you don't know me yet. Supaya engkau bisa mengenal aku walaupun engkau belum mengenalnya. See, when we doubt the existence of God, it is actually an opportunity for God to show himself to us. Sebenarnya ketika kita meragukan keberadaan Tuhan, merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan dirinya kepada kita. Therefore, he is not threatened by our doubts about him. Sehingga dia tidak merasa terancam dengan keraguan kita terhadapnya. Instead is an invitation for him to reveal himself to us. Malahan sebaliknya merupakan undangan bagi Tuhan untuk menunjukkan dirinya kepada kita. So I have a question, since no one is really opening the mic and this is a Bible study and we want it to be personal. Saya akan memberikan pertanyaan karena belum ada pertanyaan dari yang lain, karena ini adalah pendalaman Alkitab. For those who are parents, whether you are a mother or a father, how do you address your children's question when they doubt God? Untuk bagi Anda para orang tua, baik ayah ataupun ibu, apa yang Anda katakan kepada anak-anak Anda ketika mereka meragukan tentang Tuhan? Apa ada yang pernah
punya case seperti ini? I do. Oh, okay. I do have, Irene. Please. My eldest, Miucia itu mungkin tahun 2018 ya. Dia sempat menyatakan gitu bahwa saya nggak tahu whether God is exist or not. Terus dia bilang, ya saya tahu mami ngajarin kita ke gereja, kita do ini itu segala macam. Tapi dia bilang, Alkitab ini kan manusia yang tulis. Dia bilang, semuanya itu kan manusia yang dia lihat dan segala macam reasons-nya. To be honest, Irene, at that time, kalau ditanya responsnya apa, ya seperti itu. Kita berusaha untuk, enggak, Tuhan tuh ada. Ini walaupun kaget. Ya, kalau me personally gitu ya, at that time kaget, a bit angry, high intonation gitu ya. Walaupun in the end kayak waktu itu kan umurnya sudah 15 tahun ya. Gitu. Jadi kecewa dan lain-lain, tapi to be honest saat itu akhirnya kita hanya fokus ya keep doing it. Tetap ajak berdoa, tetap dan lain-lain. Tapi itu dia, kalau tadi ditanya responsnya apa, itu kecewa, bahkan ada marahnya gitu. Karena yang saya rasa adalah ini beneran nggak percaya atau cuman karena dia marah sama saya atau karena saya lah maka dia merasa bahwa hubungan saya sama mami berantem terus. If there is God, you said God is love, why our relationship seperti ini berantem terus, gitu. Jadi ya itu sih yang pernah dia. Walaupun mungkin beberapa minggu lalu, akhirnya dia stated lagi, dia bilang dia menangis dan dia bilang, Mami ingat nggak? Saya pernah bilang saya nggak percaya Tuhan. Tapi through what yang dia lewatin beberapa saat ini. Dia bilang, yes, saya percaya Tuhan itu ada. Dan dia menangis, ya pasti saya juga menangis ya. Tapi time yang jawab Irene, itu sih yang saya bisa. Karena dia stated benar-benar, dia marah dan dia bilang, saya tidak percaya ada Tuhan. Amen. I mean, I can understand how you feel, Miranda. Amin. Dan saya bisa memahami apa yang Anda rasakan, Miranda. And I think part of your anger too is that you feel as a mom, you have done everything that you can in your best to show our children, your children, that there is a God. Saya bisa memahami porsi kemarahan Anda karena Anda sebagai seorang ibu, pastinya Anda sudah melakukan yang terbaik dan semampu Anda untuk mengajarkan Tuhan kepada anak-anak Anda. And when they doubt, we feel that we fail. Dan ketika mereka meragukan Tuhan, kita berpikir kita telah gagal. Fail in showing the character of God to them, just like what you said. Gagal untuk menunjukkan karakter Tuhan kepada anak-anak kita seperti yang Anda katakan. Fail in our responsibility as a mom. Gagal dalam tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. But I see that because of your unending love to your daughter, it is a reflection of who God is to her too. Tetapi saya percaya karena kasih seorang ibu yang tidak berkesudahan yang Miranda berikan kepada Miucia, itu yang menunjukkan dia untuk kembali percaya kepada Tuhan. Ya, amin. Oke, waktu sudah menunjukkan 5 menit lewat jam 9 malam. Kalau saya belum lihat ada yang buka mic ya. Mungkin kita bisa kasih satu, tapi ini apa mungkin ada yang perlu ditunjuk kali Irene ya? Do we need to do that? Oke, anyway, kita tidak mau ya. Ini namanya Bible Study, siapapun juga yang digerakkan
kita tidak akan tunjuk-tunjuk. Namun biarlah kiranya lewat apa yang kita lewati, baik itu mungkin ada tekanan-tekanan ya Irin ya. Ada istilah kalau di Indonesia itu sudah jatuh, ketiban tangga gitu kan ya. Apalagi ada nambah gitu, di situ sebenarnya seringkali kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Nah, saya rindu mungkin kita sama-sama doakan yang semua hadir pada malam hari ini, karena ini sifatnya kembali lagi Bible study, is not a one-way communications gitu ya. Karena kita juga rindu mendengarkan sharingan, nggak perlu buka kamera, nggak apa-apa, tapi kita doakan mungkin di minggu depan, di Selasa depan, bagi mereka yang memang Roh Kudus sentuh untuk sharing, baik itu cerita pribadi, anak, saudara, tanpa harus menyebutkan nama juga nggak apa-apa, tapi mau ditulis dulu supaya lancar menyampaikannya, silahkan. Tapi kita sangat rindu ya Airin untuk bisa mendengar ini, karena yang saya ingat juga adalah di akhir zaman ini akan banyak kebingungan, ya, karena di Matius 24 apa 25 saya lupa ya, itu dikatakan bahwa jangan sesat. Sesat itu sampai berkali-kali, 3 kali atau 4 kali ya dikatakan. Jadi orang tersesat itu bukan atas sesuatu hal yang dia tahu itu salah, tapi tersesat itu dia pikir itu benar, ternyata itu salah. Akhirnya disitulah terciptalah keraguan-raguan. Jadi keraguan-raguan itu adalah bagian dari hidup kita di akhir zaman ini. Oke, Irene, is there a closing statement mungkin untuk session kita malam hari ini? Silahkan. Well, I hope that, just like what Miranda was sharing about her friend's struggle in her life, Seperti yang telah disaksikan oleh Miranda tadi tentang pergumulan sahabatnya, when we are going through our own difficult trials and sorrow, we doubt the existence of God. ketika kita harus melalui tantangan, pergumulan, dan kesedihan kita, seringkali kita meragukan Tuhan. We doubt the goodness of God. Kita meragukan kebaikan Tuhan. But God is love. Tetapi Allah adalah kasih. God is good. Allah adalah Allah yang baik. And He is infinite. Dan Allah tidak terbatas. So let us go ahead and study more deeply about His character. Marilah kita pelajari dan gali lebih dalam tentang karakter Allah. So please come back next week so that we may be able to answer the questions that Epicurus had. Marilah kita kembali lagi minggu depan untuk mempelajari firman Tuhan dan menjawab pertanyaan dari Epicurus. Is God willing? Apakah Allah ingin? Is God able? Apakah Allah mampu? If He is omnipotent, which one is He? Willing or able? Kalau Allah adalah Allah yang maha kuasa, apakah Allah hanya ingin atau Allah hanya mampu saja? But if He's not willing or able, why do we call Him God? Kalau Allah tidak mampu dan tidak ingin, mengapa kita memanggilnya Allah? So please stay tuned next week and we're going to go ahead and study these questions together. Tetaplah bersama kami sampai minggu depan karena kita akan mempelajari ini bersama-sama. And is there any prayer requests that we can pray for as we're going to close with prayer? Mungkin ada permintaan doa seiring untuk penutupan doa pada malam hari ini. Silahkan angkat tangan dan bicara. Tante Wulan, silakan Tante. Di-unmute dulu, Tante. Mungkin masih sama ya. Nanti tolong di-update yang kemarin listnya ada Ibu Lin. Masih sama. Oh, oke. Yang kemarin. Pak Daniel juga belum sembuh ya, Tante? Belum, justru Tante Catherine masuk lagi ke ICU. Oh, Catherine Worang, Irene. Catherine Worang, Tante Len Wowiling, dan Daniel.
India Eko November. Tante In Wowiling, Bapak Denny Lesmana. Bapak Denny Lesmana kanker stadium 4 sekarang. Oke. Jadi udah parah. Kita nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Mohon didoakan Airin. Ya. Thank you. Thank you, dan pastinya untuk Om Dylan seperti Ya. yang sudah kita doakan juga. Dan Airin, untuk keluarga yang berduka, terima kasih sebelumnya atas nama keluarga dari Amanda, kakak daripada Anastasia, Amanda yang sudah kita doakan terus di dalam list doa kita ya, setiap sesi Selasa ini. Tuhan izinkan untuk beristirahat minggu lalu ya, hari I forgot the day. Ya, minggu lalu. Kayaknya setelah kita Bible study, mungkin hari Jumat kayaknya. Dia juga terkena cancer, jadi kita doakan untuk keluarga yang berduka. Oke, mungkin tambah satu, Airin. For Ludi's sister, Kathy, sedang sakit COVID. Cuman mungkin ya agak sedikit ini karena dia baru saja terkena infection di paru-paru lanjut dengan COVID. Jadi agak berat. Tapi dia nggak di rumah sakit, dia ada di rumah. Oke, anything else? Ada yang mau menambahkan? Masih belum ada, Airin? Oke, kita bisa berdoa. Silakan. Let us pray. Dear Heavenly Father, we come to your throne of grace. We just want to praise you, for you are a God who is omnipotent, omniscient, and omnipresent. But yet you know the weakness of who we are, for we are just made out of dust. But yet you love us so much. You are so patient towards us. You're so merciful towards us that when we doubt your existence, when we doubt who you are, you don't turn us away. You don't shut us down, but instead you open up your heart to us even more. So, Father, please create in each one of us a heart that is longing to know you more deeply, a heart that is longing to see your character more deeply. And Father, for those who are mothers and fathers, who has children that are struggling with understanding the existence of who you are and your character, please give us wisdom, dear Lord, that through our character that resembles you, we may be able to win our children's heart to you. So, Father, please be extra special to our children. For example, with Tante Lita's children, Joko, Putra, Prabha, who is not knowing you personally in their life. Help them, Father, to know you personally so that they can see how good you are. And every children of the parents that are listening to this Bible study, bless them, surround them with your holy angel, empower them with the Holy Spirit so that they can see your goodness. And Father, we also have a special prayer request for Anastasia's family, who is grieving right now for the loss of Amanda. We have prayed for her recovery, healing for so many months. But Lord, you know what is best for Amanda. And we pray that for you to please surround her family with your grace so that they will feel your love towards them. And Father, please be with those who are suffering right now with different sicknesses. For example, Tante Ella, Dylan, Tante Keke, and also Baby Lynn, Tante Catherine, Tante Ian, Pat Denny, and Katmeka's dad, and also Kathy.
You know, dear Lord, the degrees of illnesses that they are going through. And you said that with you, nothing is impossible. So, Father, we ask for a special outpouring of healing towards them. But if it is not your will, let there be peace in their heart. Peace knowing that you are in control and in charge of their lives. And Father, please be with Ma'am Cecilia and her family with their journey, what they're going through spiritually. Please continue to guide them and to help them. And Father, please continue to be with Musha, with her future. You know what is in the future for her. You know what is the best school for her to have and what a career she should have. So Father, please help her to know that you are in control with her life. And dear Lord, once again, we praise you and thank you for the privilege that we can study together. And please gather us together again next week so that we can understand more deeply about your character. In Jesus' name we pray. Amen. May God bless you. Until next time. And thank you, Tere, for helping us. And Natalia and Miranda and everyone. Thank you, Thank you so Irene. much. Thank you, Thank you so Miranda. much, Irene, Thank you Miranda, semuanya. and Natalia.